Halo guys, kita bertemu lagi dan selalu dipertemukan lagi ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita melatih atau kita memberi makan anakan lobet dengan millet ya. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita memberi makan millet atau mengupas biji millet itu mulai dari umur berapa dan bagaimana caranya? Nanti akan saya kasih tahu ke kalian cara anakan lobet atau lolohan lobet yang kita ajarkan untuk makan millet ya, alias membuka biji millet. Oke? Jika kalian sudah menonton video ini, kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya. Oke? Ayo, saya akan terangkan, dan saya ini punya contoh anakan lobet 2 ekor dan akan saya latih dia makan millet ya. Bagaimana? Apakah bisa makan atau hanya sekedar ya mengemil atau menelan? Ya, itu sama saja. Ya, kita saksikan bareng-bareng. Let's go. Ini di depan saya sudah ada 2 ekor lobet yang kira-kira umurnya sudah 3 minggu dan ada yang baru 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih dan mau masuk ke 3 minggu ya. Dan yang satu ini dia akan berumur 4 minggu ya. Nah, itu sudah mulai bisa kita latih untuk dia makan millet ya. Makan millet ataupun kenar seed ya. Juga bisa juga memakan jagung dan kangkung juga. Kita latih semua. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan dia ingin kita latih atau kita ajarkan makan millet, itu hanya perlu kita beri tempat atau yang agak pendek ya, jangan terlalu dalam cekungannya, ataupun kita taruh di cepuk. Kita taruh yang diameternya agak pendek ya, yang penting bisa dijangkau oleh si anakan lobet ya, yang bisa dijangkau anak lobet, dan dia akan naik ke atas dan akan menggigit-gigit si millet dan kenari seednya ya. Maaf, ini tempatnya agak kotor karena sudah dipakai beberapa kali dan sudah diisi oleh lobet-lobet dan sudah diberakin juga cukup banyak lobet ya. Nah, saya hanya memerlukan tempat makan yang tipis, yang bukan tipis, agak pendek. Terserah kalian mau beli di toko untuk makan seperti ini, tempat makan seperti ini, atau kalian buat sendiri dari tempat ya yang penting pendek ya. Yang penting pendek, jangan kalian kasih cepuk yang agak cekung atau agak dalam, nanti akan susah buat dia untuk menjangkau makanannya ya. Kalau bisa kalian carikan tempat makan yang cukup bisa dijangkau oleh si anakan lobet ya, kira-kira segini. Dia pasti akan naik ke atas dan kepalanya pun akan bisa menutul si milletnya ya, millet, jagung ataupun kangkung ya. Dia pasti bisa makan. Kita latih hanya cukup kita taruh saja di tempat di kandang kotak kalian. Kalian jika punya kandang kotak kecil bisa kalian taruh di kandang kotak kecil. Kalau kalian bisa punya mau kalian taruh di kandang kapsul atau kandang bundar, itu bisa. Cukup kalian sediakan saja tempat makan yang agak pendek ya, jangan terlalu cekung. Kalau mau kalian latih di dalam inkubator, itu terserah dari teknik kalian masing-masing. Kalau saya biasanya saya taruh di kandang ya, karena umur segini bisa ditaruh di inkubator terus, bisa juga tidak ya, terserah dari keinginan kalian sendiri. Kalau saya masih segini, masih saya taruh inkubator, dan ada yang sebagian sudah saya taruh di luar inkubator ya, alias di kandang. Tetap saya sediakan tempat makan yang agak pendek dan millet yang tidak terlalu banyak. Saya siapkan millet dan saya siapkan juga kangkung dan jagung ya, supaya dia nanti belajar makan sendiri ya. Itu cara kita melatih dia agar memakan millet itu sendiri dan menggigit ya. Nah, sebenarnya kalau lobet waktu dia usia 3 minggu atau 4 minggu dan hampir 1 bulan lebih, dia itu bukan memakan ya, dia bukan memakan atau menghabiskan banyak millet ataupun menghabiskan banyak kenari seed, tapi dia itu hanya belajar menyisili alias mengupas dulu. Dia akan belajar mengupasnya. Kalau umur segini dia udah mulai menggigit, karena kalau kita taruh di inkubator dan kita isi serutan kayu, dia pasti akan belajar menggigit-gigit si kayu-kayu ini ya. Kayu-kayu ini dia akan belajar menggigit. Mau kalian taruh di mana, dia pasti akan belajar untuk menggigit, karena paruhnya itu sudah mulai gatal, lidahnya sudah mulai gatal juga, dan dia pasti akan mulai menggigit benda-benda yang ada di sampingnya ya. Nah, kita sudah mulai ajarkan dia menggunakan millet, dan
kena resit, kita sudah bisa melatihnya cukup kita taruh saja. Nah, dia itu hanya akan menyisili atau alias mengupas, belajar mengupas dulu. Nah, tidak bakalan dia akan memakan bijinya ya. Dia akan bisa memakannya hanya meratakan saja, dan dia akan menelannya cukup, biasanya paling banyak 1 butir ataupun 2 butir ya. Paling banyak lagi itu bisa sampai 4 butir ya. Tapi kalau dia memakan sampai lebih dari 5 butir itu tidak bisa ya. Karena dia makanannya tetap kita bantu dengan bubur lolohan ya. Tidak bisa kita biarkan saja dia hanya makan millet. Nah, itu bukan makan millet, tapi hanya mengupas biji millet ya. Kalau dia sudah mulai memakan biji millet, dia sekitar umur 6 minggu ataupun 7 minggu dia sudah mulai bisa memakan banyak. Nah, tapi kalau kalian kasih itu kangkung ataupun jagung, nah dia itu bisa memakannya ya. Karena kenapa dia bisa memakannya? Itu sayuran yang cukup lembut dan bisa digigit atau dihancurkan oleh paruhnya, dan bisa ditelan juga. Tapi kalau millet jarang sampai ditelan banyak ya. Dia pasti akan membukanya dan akan memecahnya saja ya. Jika kulitnya sudah terkelupas, dan dia akan menggigit si bijinya atau isinya di dalamnya, tapi tidak bisa menelannya ya. Dia hanya akan menggigitnya sampai hancur saja. Paling yang masuk cuma jadi butiran saja, tidak bisa utuh seperti lobet dewasa ataupun lobet paut ya. Nah, ingat itu. Dan kalian harus tetap membeli bubur lolohan ya. Kalau umur segini tetap dibantu dengan bubur lolohan. Hanya kalau millet itu hanya sebagai pendamping agar dia belajar mengupas millet, dan lama-kelamaan dia akan merasakan millet itu dan akan memakannya ya. Nah, bisa kalian lakukan dari umur 2 minggu ataupun 3 minggu. Nah, di umur-umur situ sudah mulai gatal dan mencoba untuk memakan sendiri tanpa menunggu kita loloh ya. Tapi tetap intinya harus kita loloh sesuai aturan ya. Misalkan 1 hari 2 kali ataupun 1 hari 3 kali ya, tergantung dari besar atau umurnya si anakan lobet ya. Nah, itu tetap intinya harus kalian cari cepuk yang agak pendek ya, jangan terlalu cekung dan jangan terlalu dalam banget ya. Kalian kira-kira segini, ukuran 1 jari setengah ya. Kalian bisa lihat ini cuma segini. Mau kalian pendekkan lagi nggak apa-apa ya, yang penting bisa terjangkau oleh si burung lobet nih ya. Bisa dia masuk paruhnya ataupun dia bisa naik ke atas ya. Jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak kalian rugi ya, karena millet juga harganya mahal ya. Kalau nanti terlalu banyak, kalian akan membuang-buang, karena otomatis lobet itu, si lobet kecil itu, si lobet itu tidak akan mungkin dia berak di sekitar tempat si makanan ya. Pasti dia akan tetap berak di dalamnya juga ya. Jadi kalian kasih sedikit saja, jangan terlalu banyak-banyak. Yang penting dia hanya untuk belajar mengupas millet. Nah, habis itu dia akan mulai memakannya ya. Tidak mungkin dia bisa menghabiskan 1 cepuk, 1 wadah ini ya. Meskipun kalian kasih beberapa ekor lobet 5, 6, 7, 8, 9, 10, dia tidak akan bisa menghabisnya. Nah, dia hanya akan belajar mengupasnya kalau di umur segini ya. Tapi kalau sudah di atas 5 minggu, 6, 7, 8, apalagi kalau 8 itu dia sudah benar-benar lancar ya. Sudah benar-benar lancar, dia mulai menelannya lebih dari 5 butir ya. Itu dari sepengetahuan saya dan pengalaman saya ya. Kalau misalnya kalau kalian lihat di video ini, saya hanya memberi contoh ini di dalam inkubator. Nah, sebenarnya kalau kalian lebih bagus dan lebih rapinya itu ditaruh di kandang ya. Ditaruh di kandang. Kalian siapkan tempat makan yang seperti ini, atau yang lain juga bisa, yang penting pendek. Kalian sediakan lagi buat sayurannya ya, kangkung ataupun jagung ya. Kalian taruh di kandang itu bisa di umur lobet yang 3 minggu ya. Karena kenapa? Kalau di umur lobet yang di bawah 3 minggu dia akan dingin karena bulunya belum tumbuh semua ya. Kalau di sekitar lobet 3 minggu dan hampir 4 minggu dia sudah mulai, bulunya sudah mulai banyak, dan kalian bisa taruh di luar tanpa inkubator, dan kalian siapkan juga milletnya ya. Tapi kalau kalian ingin belajarkan si lobet itu makan millet dari 3 minggu, kalian mau taruh di inkubator tidak apa-apa. Kalau kalian punya tempat inkubator khusus ya, khusus banget, kalian bisa taruh di dalamnya. Tapi kalau saya jarang saya kasih, saya masih pasti kalau sudah dia bulunya mulai banyak baru saya keluarkan dan tidak saya inkubator, baru saya latih dia makan millet ya, makan millet dan
makan jagung kangkung. Nah, dan otomatis buburnya akan kita kurangi ya. Yang awalnya jadi 3 kali kita kurangi jadi 2 kali ya. Karena apa? Karena dia biar terbiasa memakan millet dan kangkung dan jagung ya. Jangan terbiasa kita loloh terus. Nah, kalau misalnya terbiasa kita loloh terus, nanti burung itu akan kaget melihat atau mencium ataupun makan millet, dia akan tidak mau untuk memakan si makan makanan tersebut ya, seperti millet, jagung, kangkung. Dia akan terbiasa kita loloh dan nanti akan menimbulkan efek ke burung lobet, yaitu kurus, nyilet, dan bisa sakit dan mati. Nah, itu saja tips dari saya. Kalau kalian mengajarkan lobet itu untuk kalian ajarkan untuk makan millet, kalian cukup siapkan atau tempat yang agak pendek, yang penting bisa dijangkau oleh si lobet, dan pasti lobet itu akan belajar makan sendiri ya. Tapi intinya bukan makan ya, sebutannya aja dia akan makan millet. Intinya dia akan mengupas millet dulu ya. Kalau sudah dia mengupas dan akan mulai meretak-retakan bijinya, baru dia akan memakannya. Oke. Nah, semoga video saya bermanfaat. Kalau kalian ada yang kurang mengerti, bisa kalian tulis di kolom komentar, tanyakan apa yang tidak kalian mengerti, saya akan jawab sebisanya. Oke. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Salam dari saya. Semoga ternakan kalian sukses selalu dan menjadi peternak yang hebat dan membuat mutasi-mutasi dan warna-warna yang lebih bagus dan lebih indah lagi ya. Nah, itu saja dari saya. Jika kalian sudah menonton video ini, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Semoga tips dari saya untuk mengajarkan lobet itu makan millet itu berhasil dan bisa kalian praktekkan. Ini sangat gampang sekali dan tidak perlu hal yang ribet dan aneh-aneh. Oke, sampai jumpa. Dadah. Yuk.